Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan teror Teluk Bangkai. Dapat dipastikan, para korban Teluk Bangkai akan mengalami penderitaan serta sakit yang berlarut-larut tanpa diketahui penyebabnya secara medis. Media teluh ini ada sesosok mayat yang dibangkitkan dari kuburnya. Ilmu hitam memang kaya dengan istilah. Ada yang disebut pelet, santet, guna-guna, teluh, dan lain sebagainya. Sebutan atau penamaan tersebut disesuaikan dengan daerah masing-masing. Zaman boleh saja berganti, tapi yang namanya ilmu gaib, baik yang hitam ataupun putih, terus saja berkembang dari waktu ke waktu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Alasan yang bisa dikemukakan adalah karena hal ini sangat terkait dengan budaya spiritual, magis di setiap suku bangsa, dan hingga kini masih banyak orang yang mengamalkan dan meyakininya. Sarana atau alat yang digunakan untuk mempraktikkan ilmu-ilmu gaib khususnya dari aliran hitam memang cukup beragam jenisnya, selain dengan kembang, kemenyan, keris, tombak, pedang, atau senjata pusaka lainnya. Ada pula yang menggunakan bangkai atau mayat sebagai sarananya. Aku lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beribadah. Mungkin karena itulah aku tidak pernah percaya pada hal-hal yang di luar keimanan dan akal sehat. Namun, manakala mertuaku dinyatakan terkena teluh, maka mau tak mau aku harus mempercayainya. Menurut penuturan seseorang paranormal yang memeriksa kondisi mertuaku yang terbaring sakit itu, si pengirim teluh tersebut adalah seseorang yang iri atas kesuksesanku bekerja di sebuah instansi pemerintah. Tentu saja aku mulai bingung karena hal tersebut sepertinya tidak ada korelasinya antara satu dan yang lain. Ya, kalau orang itu merasa iri dengan kesuksesanku, lantas mengapa harus ayah mertuaku yang diserang ilmu teluh? Tetapi hal yang tidak masuk akal itu memang sungguh-sungguh terjadi. Tak pernah terbayangkan dalam benakku, ayah mertuaku yang berbulan-bulan terbaring di ranjang itu ternyata memang terkena teluh. Beberapa kali kami membawanya ke dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Anehnya, dokter yang memeriksa selalu saja mengatakan bahwa semua organ tubuh ayah mertuaku berjalan normal, tidak ada gangguan. Mungkin ayah cuma mengalami penyakit tua ya, semacam penurunan metabolisme tubuh. Demikian kata seorang dokter. Itulah yang terjadi. Anehnya, penyakit itu tak hanya merongrong kesehatan ayah mertuaku, batinnya pun sepertinya juga sakit. Buktinya, ayah mertuaku yang sebelumnya amat rajin beribadah, hari-hari belakangan, terutama saat dia lebih banyak berbaring di tempat tidur, sangat berani meninggalkan sholat 5 waktu. Malas, aku ngantuk. Demikian jawabnya. Kalau istriku mengingatkan, waktu sholat sudah tiba. Yang paling fatal, perasaan malas mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu bukan cuma dialami oleh ayah mertua saja. Entah bagaimana setiap anggota keluarga yang datang membesuknya dan mereka yang sempat masuk ke rumah kami akan dihadapi perasaan yang sama. Ya, malas beribadah. Coba kau hubungi dukun, Her, saran ibuku yang hari itu kebetulan singgah di rumah kami untuk menjenguk ayah mertuaku. Untuk apa, Bu? Tanyaku. Terus terang aku heran melihat ibu menanyakan hal ini. Sebab setauku ibu seorang yang amat taat beribadah. Ya, tentu saja agar diperoleh informasi yang lebih akurat. Sebab menurut firasatku, sakit ayah mertuamu itu tidak wajar. Jelas ibuku. Aku terdiam, namun nasihat ibu itu segera aku pertimbangkan. Bahkan dengan ditemani ibu, aku berangkat ke rumah seorang dukun di luar kota. Di hadapan paranormal kampung itu, dengan singkat kuungkapkan segala penyakit ayah mertuaku. Pak Karudin, demikian nama sang dukun,
tampak manggut-manggut lalu memejamkan matanya selama beberapa saat. "Kalian bawa telur ayam kampung?" tanyanya kemudian begitu matanya terbuka kembali. "Ada, Pak," jawabku cepat. "Ya, aku memang membawa telur ayam kampung. Karena sebelumnya aku pernah mendengar bahwa untuk menemui dukun itu harus bawa telur ayam kampung." Akhirnya 2 telur ayam kampung yang kami bawa aku serahkan ke tangannya. Setelah itu dengan tenang Pak Dirun merajah kedua telur tersebut. Ku dengar pula ia membaca beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quran. "Pulanglah dan buanglah kedua telur ini ke sungai. Tapi ingat, besok pukul 8 pagi kalian kembali lagi kemari," pesannya kemudian. Setelah itu kami pulang. Di tengah jalan ku buang kedua telur ayam kampung yang telah kami dirajah tersebut ke sungai yang kebetulan kami lalui. Keesokan harinya kami berangkat lagi ke rumah dukun itu. Begitu tiba di sana kami benar-benar kaget. Kenapa tidak Pak Dirun pagi itu memperlihatkan kedua telur ayam kampung yang kami buang kemarin di sungai. Kedua telur itu kembali lagi ke sini, jelasnya begitu melihat kami kebingungan. "Coba kalian pecahkan," tambahnya lagi sambil menyerahkan telur itu ke tanganku. Tanpa membuang waktu, segera kulaksanakan perintah Pak Dirun. Telur pertama ku pecahkan. Anehnya di dalamnya ku temukan selembar kertas yang melukiskan sebuah rumah dan kamar. Setelah ku amati lebih teliti, lukisan itu ternyata merupakan rumahku dan kamar adalah ruangan tidur ayah mertuaku. Padahal dukun ini tak pernah berkunjung ke rumah kami sama sekali. Ketika telur kedua dipecahkan, terdapat selembar kertas bergambar ayah mertuaku sedang berbaring di ranjang, dan di belakangnya tampak sosok makhluk yang menyeramkan sedang bersiap untuk mencekiknya. "Apa arti semua ini, Pak?" tanyaku cepat. "Gambar dan telur pertama mengisyaratkan si sakit dengan menerima cobaan dan peringatan dari Tuhan. Dan gambar dari telur kedua mengisyaratkan ulah seseorang yang iri dan tidak bertanggung jawab," jelasnya. Aku termangu-mangu begitu menyimak kata-kata sang dukun. "Sebaiknya kau harus segera menjemput ayah mertua dan istrimu. Kalian harus menginap di sini parang semalam. Insya Allah, untuk sementara rumahmu akan dijaga oleh pembantu saya yang akan membantu membaca wirid di sana," pintanya pula. Aku pun hanya bisa menurutinya. Setelah melihat kesanggupanku kepada pembantunya, Pak Dirun berpesan, "Kuatkan iman. Jika terdengar suara-suara aneh, jangan gentar. Serahkan semuanya kepada Allah." Aku dan pembantu Pak Dirun pun sudah siap berangkat. Lelaki parubaya itu kembali berpesan, "Sebelum menjemput keluarga yang tinggal di rumah, belilah kain kafan, bunga 7 rupa dan kemenyan. Letakkan semua itu di ruang tengah rumahmu." Kemudian kepada salah seorang pembantunya yang lain dia berpesan, "Bentuk kain putih itu seperti kita akan mengkafani jenazah dan jangan lupa menaburkan bunga di atasnya." Dalam perjalanan pulang, aku membeli yang disyaratkan sang dukun. Setelah itu kubawa ayah mertuaku yang sedang sakit untuk menginap di rumah Pak Dirun. Demikian pula istri dan 2 orang anakku. Sementara aku sendiri harus menemani pembantu Pak Dirun yang akan melangsungkan ritual di rumahku. Ringkas cerita, malam pertama berlangsung aman-aman saja karena tak ada sesuatu yang terjadi. Maka wiridan dilanjutkan ke malam berikutnya. Nah, di malam kedua itu Pak Dirun langsung turun tangan sendiri. Ayah mertua, istri, dan anak-anakku juga sudah diperbolehkan pulang. Malam itu kejadian aneh berlangsung.
Di tengah-tengah wirid, tiba-tiba dari bumbungan atap rumah meluncur jatuh sesosok mayat yang sudah rusak, di mana sebagian tubuh mayat itu sudah bergumpal-gumpal dengan tanah. Uniknya, mayat misterius tersebut terbungkus kain kafan yang sudah lusuh dan kotor, tapi masih nampak utuh. Yang mengherankan lagi, mayat tersebut jatuh tepat di atas kain kafan yang sengaja disiapkan oleh salah seorang pembantu Pak Dirun. "Acara wirid jangan sampai berhenti," demikian perintah Pak Dirun. Dia juga sibuk menenangkan penghuni rumah yang ketakutan. "Ini adalah akar penyebab semuanya," jelas Pak Dirun menyinggung kemunculan bangkai itu. Demi melihat keanehan itu, aku segera mengambil kamera. Setelah memperoleh izin dari Pak Dirun, aku segera mengabadikan fenomena tersebut. Tak lama kemudian, Pak Dirun mengkafani mayat tersebut dengan kafan baru yang telah dipersiapkan pembantunya tadi. Lalu dia memerintahkan pembantunya untuk membuang mayat itu ke sungai. "Lah, kok dibuang ke sungai, Pak?" tanyaku heran. "Kenapa tidak dikubur saja?" Dengan singkat sang dukun menjelaskan, mayat ini adalah suruhan seseorang. Dia adalah makhluk yang sangat berbahaya, sebab sudah disusupi kekuatan ilmu hitam. Jika dikuburkan, mungkin kelak di kemudian hari akan digunakan lagi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya aku mengantarkan Pak Dirun dan 2 orang pembantunya ke sungai yang cuma berjarak sekitar 2 km dari rumah. Di pinggir sungai itu, Pak Dirun berseru, "Hai, kamu yang dibungkus kain kafan baru dan bersih. Jangan lagi kamu kembali ke alam fana ini dan mengganggu manusia. Pulanglah ke alammu, sebab kamu telah kami sempurnakan." Begitu pulang dari sungai, sang dukun juga berkata, "Kini tak ada lagi yang mengganggu rumah kalian." "Terima kasih banyak, Pak," aku manggut-manggut. Allah benar-benar memperlihatkan kebesarannya. Ayah mertuaku kembali sehat seperti semula dan rajin lagi beribadah menunaikan syariat agama. Ini terjadi setelah seminggu ritual itu dilangsungkan. Sebelum meninggalkan rumah kami, Pak Dirun menjelaskan, "Ada seseorang yang iri dan sakit hati kepadamu karena jabatannya telah kamu gantikan. Saya berpesan, serahkan semua itu kepada Allah. Biarlah Yang Maha Kuasa memberi kesadaran kepadanya bahwa yang dilakukannya itu perbuatan yang sangat tidak terpuji." Sekian. Terima kasih sudah menyimak cerita di CH Channel. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.